Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah teman-teman, kali ini agak menyenangkan nih, karena saya dapat satu item baru buat si Unyil nih teman-teman. Buat si Unyil ya. Jadi kali ini saya pengen modif lagi si Unyil, ada ganti satu part yang mudah-mudahan akan menunjang banget kenyamanan saya selama touring ya teman-teman. Jok. Nah, kalian yang pengguna Beat pasti tahu kan kayak apa kerasnya jok bawaan Beat. Ya, ini dia nih bangku yang busanya tipis bet ini teman-teman, yang kalau didudukin rasanya udah kayak nempel sama rangkanya ya. Jadi kali ini kita akan ganti joknya si Unyil pakai jok buatan dari PM Auto. Ih, ganteng ya. Wah, ini dia nih joknya teman-teman. Nah, ini joknya dilapis pakai latex teman-teman ya. Jadi pasti lebih empuk harusnya ya, karena dilapis latex ya. Wah, ini enak sih ini harusnya ya. Nanti kita akan coba setelah dipasang, kita coba buat touring, buat jalan jauh ya, bukan touring dulu, buat cobain jarak jauh seberapa signifikan kenyamanan yang dihasilkan oleh jok jok dari PM Auto ini yang dilapis latex dibandingkan dengan jok orinya si Unyil teman-teman ya, jok orinya Beat Deluxe. Nah, ini buat harganya teman-teman, ini harganya 500 ribuan. Ini dulu beli jadi ya, beli di online shop teman-teman. Nanti kalau kalian mau beli, linknya saya simpan di sini ya. Jadi kalian bisa coba cek aja, siapa tahu ada buat motor kalian. Ini buat Beat Deluxe harganya 500 berapa ya, 540 apa 560 ribu gitu, gituan lah, 500 ribuan. Dia udah jadi gini, termasuk rangkanya teman-teman nih ya. Tapi kayaknya ini rangkanya ori nggak ya, mereknya Narita. Coba kita bandingin deh sama yang bawaan Honda. Ini apa mereknya, kayaknya beda deh. Dia rangkanya kayaknya, oh iya, rangkanya nggak ori teman-teman ya. Jadi bukan rangka orinya Honda, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan si ininya ya, joknya yang paling penting itu. Nanti kita cobain gimana rasanya. Dan ini dia bahannya itu leather ya teman-teman. Ini kulit sintetis, modelnya yang napa leather gitu, yang halus. Jadi bukan yang kulit jeruk gitu, enggak ya, tapi yang napa. Ini biasanya napa leather ini dipakai di mobil-mobil mewah kayak Mercy, Lexus. Itu biasanya buat S-Class-nya atau Lexus LS-nya itu dia pakai model napa leather yang halus begini teman-teman. Nih, bahannya MB-Tech ya. Oke, sekarang kita cobain pasang jok dari PM Auto ini di si Unyil. Nah, ini buat buka joknya teman-teman, sekedar info. Kalian buka dulu deck yang ini ya teman-teman, deck bagian tengah. Sehingga ada deck, itu kalian lepas. Terus ada deck juga di sini, kalian lepas juga teman-teman. Nah, di sini ada dua baut di sebelah kanan dan kiri. Itu kalian lepas juga, longgarin. Tinggal kalian buka sedikit, nanti kelihatan di situ teman-teman ya. Nah, ini di bawahnya sini ini ada kayak semacam kayak pengait gitu. Kalau di Vespa tuh kayak spi gitu nih, kayak di tromol Vespa nih. Tuh pengait gitu teman-teman ya. Itu tinggal kalian cabut. Terus nanti kalian dorong aja si bautnya ke sana. Kalian udah bisa lepas joknya. Sekarang kita cobain yuk. Kita lepas dulu jok si Unyil, terus kita coba pasang jok dari PM Auto ini. Oke teman-teman, sekarang udah kepasang nih jok dari PM Auto nih. Wah, jadi cakep ya. Nah, lihat. Jadi ada kayak ada aksennya gitu. Terus kalau kalian lihatnya dari dekat juga dia lebih mewah ya, karena bahannya lebih premium. Kalau kita bandingin sama yang ori yang berintisan gini kan ya biasa aja ya kesannya. Kalau ini tuh lebih wah gitu, lebih mewah. Terus jahitannya juga tuh rapi banget ya. Kita coba mekanisme buka tutupnya teman-teman ya.
Nah ini aman ya. Kita coba buka tutupnya. Aman. Buka lagi. Oke, aman teman-teman. Tuh, kita lihat dari samping. Oke, aman ya, nggak ada yang renggang gitu ya. Memang segini dia gapnya, yang standar juga sama segini. Didudukin enak teman-teman. Nih, contohnya kalau didudukin kayak gini ya, emang pantat sih masih agak sedikit offset keluar ya. Tapi ya memang jok beat kan bawaannya kecil. Tapi much better. Nah cuman karena ini dia bahannya semi kulit ya, kulit sintetik, ini agak keset teman-teman. Sebenarnya kalau buat riding tuh enak sebenarnya, nggak licin gitu ya. Tapi buat saya yang suka rubah-rubah posisi, nggak tahu nih, kita harus cobain gimana rasanya jok ini ketika dipakai berkendara jarak jauh. Yuk kita cobain yuk, jalan-jalan agak jauhan pakai si Unyil dengan joknya yang baru. Oke teman-teman, sekarang kita coba cerita ya teman-teman. Saya coba ceritain gimana impresinya ketika menggunakan jok latex dari PM Auto ini ya. Nah ini saya udah coba keliling kota teman-teman ya, kurang lebih sekarang jam berapa nih? Setengah 10, saya jam setengah 8, berarti hampir 2 jam ya teman-teman. Jam 8 tadi saya keluarnya. 8, 9, ya sekitar 1,5 jam teman-teman ya. Saya coba keliling keliling kota tanpa istirahat. Apakah ada perbedaan dengan jok standar? Ya jelas ada ya teman-teman. Ini lebih kerasa, lebih gak pegel, itu yang pasti. Terus gripnya teman-teman, si grip joknya ini mungkin pas awal-awal ya teman-teman itu kerasanya kayak keset banget gitu ya, kayak gak bisa gerak. Cuma lama-lama ketika udah terbiasa jadi enak juga. Nah terus tipikalnya juga ketika ini baru dicoba setengah jam pertama ya teman-teman, ini kayaknya kok kayak gak ada bedanya empuknya sama jok standar gitu ya. Nah tapi ternyata setelah setengah jam kesana, setengah jam ke atas, sudah mulai sejam terus sampai sekarang, itu mulai kayak dia tuh mulai ngebentuk aja gitu si ininya teman-teman ya, si latexnya mungkin ya. Ketika kita udah dudukin yang dalam jangka waktu yang sudah cukup lama, itu dia mulai kebentuk. Nah ketika itulah rasa nyamannya mulai kerasa teman-teman ya. Jadi sebenarnya tipikalnya tuh bukan yang empuk banget blesek gitu, enggak, tapi lebih ke apa ya, lebih ke padat ya teman-teman, lebih ke padat. Tapi padatnya tuh yang apa ya, firm gitu ya, firm ya, padat aja gitu rasanya gitu. Jadi bukan yang nyoy ngeblesek ables gitu, enggak. Nah terus apakah ketika dipakai touring berbeda nggak? Nah ini harus kita coba teman-teman ya, karena kalau di dalam kota ini memang sebetulnya apa ya, kan kita ada momen-momen walaupun kita nggak turun dari motor teman-teman, ada momen-momen ketika kita di lampu merah kaki itu turun. Nah itu kan bisa apa ya, kayak tekanan di bokong itu sedikit berkurang dengan kaki kita tuh turun dari motor gitu. Nah itu kan kayak sedikit tertopak juga sama kaki gitu teman-teman. Nah itu mungkin nanti kapan harus kita coba buat jalan yang lebih jauh lagi. Jadi supaya bisa ini teman-teman bisa tahu ya apakah dia benar-benar works, berfungsi, menahan apa, menahan beban badan kita, atau ya mirip-mirip aja dengan standar gitu. Atau malah lebih enak kalau ketika kita misalkan pakai ini ya, atau pakai yang biasa saya pakai itu, yang alasnya jok itu, apakah lebih enak pakai itu gitu loh. Padahal harganya kan lebih murah itu ya teman-teman. Kita cari tahu nanti kapan-kapan kita coba jalan yang lebih jauh lagi. Mungkin saya akan ceritain ketika sambil touring ya. Tapi overall teman-teman, untuk mendongkrak penampilan, jok latex ini oke banget. Bikin penampilan motor kalian jadi terlihat lebih keren. Dan yang pasti apa ya, ketika didudukin pun ada feel yang lebih premium dibandingin sama jok motor yang bawaannya gitu. Harga 500.000 ya, buat kenyamanan bokong kalian saya rasa harusnya oke lah gitu teman-teman.
Oke, paling segitu dulu aja review impresi ketika menggunakan jok latex. Kalau dikasih nilai ya teman-teman, kita bandingin jok standar dengan jok latex, saya akan kasih nilai 8 gitu, karena memang terasa sedikit ada perbedaan ketika didudukin gitu. Jadi dia lebih apa ya, lebih di bagian bokong itu lebih ngebentuk aja gitu lah, dia lebih ngikutin bentuk bokong kita gitu. Oke, segitu dulu ya teman-teman videonya, semoga bermanfaat buat kalian yang mungkin masih bimbang mikir-mikir pakai jok latex ngaruh nggak ya ke kenyamanan, bikin motor kita, bikin riding kita jadi lebih nyaman gak? Jawabannya yes teman-teman, ada perbedaan walaupun tidak sangat signifikan, tapi terasa ada perbedaan, ada kenyamanan yang bertambah dengan kita mengganti jok dari latex ini, dari PM Auto ini teman-teman. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Yang suka dengan videonya jangan lupa di like, jangan lupa juga di subscribe kalau belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.